Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abjad, kembali lagi bersama kami Abjad Media di program Mimbar Mengkaji Islam Ba'da Asar. Sobat Abjad, seperti biasa kita sudah ditemani oleh narasumber kita tercinta Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Abjad, tema yang akan kita bicarakan pada kali ini yaitu seputar bulan Rajab nih. Karena kita sekarang sedang menjalankan bulan Rajab. Nah, tentunya apa aja sih keistimewaan yang ada di bulan Rajab ini nanti akan kita tanyakan kepada guru kita. Sebelum kita tanyakan nih kepada guru kita, saya mengingatkan kepada Sobat Abjad semuanya untuk sama-sama dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar kami tim Abjad Media tetap semangat buat konten-konten selanjutnya. Baik, langsung aja kita tanyakan nih, Guru. Berbicara tentang bulan Rajab, sebenarnya apa sih keistimewaan bulan Rajab, Guru? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, keutamaan antara satu dengan lainnya. Ya. Itu berlaku dalam banyak hal ya. Antara manusia itu, bahkan di antara rasul-rasul pilihannya itu ada yang diberikan keutamaan dibanding lainnya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kemudian Allah juga memberikan kelebihan, keistimewaan pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu. Bagaimana antara ibadah di kota suci Mekah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, itu kan nilai pahalanya berbeda. Ya. Jadi ada keistimewaan tempat. Kemudian ada keistimewaan yang terkait dengan waktu-waktu. Misalnya dalam satu minggu itu hari yang dikatakan terbaik itu adalah hari Jumat. Iya. Kemudian bulan itu bulan Ramadan. Iya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bilangan bulan itu ada 12. Ini sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ardi. Jadi inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi. Jadi bilangan bulan itu 12 yang ditetapkan oleh Allah sejak langit dan bumi ini diciptakan. Minha arba'atun hurum. 4 diantaranya itu bulan haram. Apa itu haram? Haram itu satu akar kata dengan terhormat. Kirain haram nggak boleh diapa-apain itu, Guru. Karena begitu sangat terhormat. Maka tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan lain sebagainya. Seperti kita akan berhadapan dengan orang yang sangat terhormat, itu kan kita tidak bisa pakai sembarangan. Kita harus pakaian yang rapi untuk menghormati orang yang akan kita datangi itu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan bulan haram ini adalah bulan yang dihormati, bulan yang disucikan, bulan yang diagungkan. Ya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada penjelasan. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan ayat itu, salasun mutawaliyat. 3 itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajabnya mudhar, yaitu Rajab bulan antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Ya. Ini dalam hadis itu dikatakan Rajabnya mudhar karena ada kabilah lain yang Rajabnya itu berbeda. Nah, mereka dulu itu biasa geser-geser bulan itu. Ya. Jadi misalnya kalau bulan Ramadan itu saat berpuasa jatuh di musim panas, mereka undur itu 1 bulan lagi misalnya. Atau bulan haram itu salah satu kesepakatan mereka adalah tidak boleh ada peperangan. Tapi mereka pengen perang, hanya diundur bulan Muharramnya, nanti bulan depan aja di Muharramnya. Sekarang kita perang dulu.
Nah, jadi mereka biasa menggeser-geser itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, inilah yang dikecam oleh Al-Quran dengan ungkapan innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Ya. Jadi itu hanya menambah kekufuran saja dengan menggeser-geser bulan itu. Nah, bulan-bulan itu adalah bulan yang sangat dimuliakan karena ini adalah bulan-bulan orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Dzulqa'dah itu adalah bulan persiapan orang menunaikan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Dan bulan Muharram itu adalah saat orang kembali menunaikan ibadah haji. Jadi bulan-bulan itu mereka ingin menciptakan suasana ketenangan. Begitu juga di bulan Rajab. Ini adalah kesempatan orang untuk datang ke tanah suci untuk melakukan ibadah umroh ya. Nah, oleh karena itu mereka bersepakat di bulan-bulan ini tidak ada peperangan. Jadi dilakukan gencatan senjata ya. Maka di bulan Rajab ini, Rajab itu disebut juga Rajab al-Asam, yang tuli. Mengapa? Karena di bulan itu orang tidak lagi mendengar suara pedang. Orang tidak lagi mendengar suara kuda dipacu dalam peperangan. Jadi memang betul-betul bulan yang tenang orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan Rajab dan keistimewaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Baik. Terkait bulan Rajab ini juga apakah ada amalan-amalan tertentu Guru untuk ya melaksanakan ibadah di bulan Rajab ini? Ya. Kalau kita teliti ayat tadi itu yang menjelaskan bahwa ada bulan-bulan yang disebut dengan bulan haram. Di situ ada ungkapan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan zalimi dirimu di bulan-bulan tersebut. Ya. Apa maksudnya? Jangan zalimi itu artinya jangan melakukan kezaliman, jangan melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram itu. Yang kedua, fala tazlimu fihinna anfusakum itu juga bisa bermakna jangan sampai kamu tidak melakukan hal-hal yang positif di bulan-bulan itu. Maka di bulan Rajab ini dan juga bulan-bulan haram lainnya yang 3 itu, para ulama mengatakan bahwa amal ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan haram itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dosa yang kita lakukan di bulan-bulan haram itu juga dilipat gandakan. Maka karena kemuliaan bulan-bulan haram itu termasuk bulan Rajab ini, maka kita harus mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah. Salah satunya yang sangat dianjurkan oleh para ulama itu adalah berpuasa sepanjang bulan Rajab. Ini para ulama mazhab, jumhur ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i itu bersepakat bahwa puasa selama bulan Rajab itu sangat dianjurkan. Tetapi menurut madhab Hambali itu mereka mengatakan mengkhususkan bulan Rajab itu untuk berpuasa tidak boleh, makruh hukumnya. Jadi untuk keluar dari kemakruhan itu jangan penuh di bulan Rajab itu Anda berpuasa, tapi batalkanlah 1-2 hari supaya tidak terkesan mengkhususkan Rajab ini dengan puasa. Itu masuk kategori bid'ah, makanya makruh di situ menurut mazhab Hambali. Tapi sekali lagi jumhur ulama mengatakan sangat dianjurkan untuk berpuasa sepanjang bulan Rajab itu. Kemudian juga yang sangat dianjurkan tentu amalan-amalan yang lainnya. Kita memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, bersedekah, ya, lalu kemudian amalan-amalan sunnah yang lainnya ini sangat dianjurkan untuk kita lakukan di bulan-bulan haram itu karena akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, terakhir Guru nih, terkait tadi ada amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Ada sebagian kelompok atau sebagian orang yang mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut atau ketika kita mengamalkan ya amalan tersebut itu termasuk bid'ah atau hadis tersebut dianggap dhaif bahkan palsu. Bagaimana kita menanggapi ketika ada pernyataan seperti itu, Guru? Ya, memang patut diakui ya bahwa banyak sekali
hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan, terutama keutamaan bulan Rajab ini, itu hadisnya dhaif, bahkan maudhu. Tetapi tidak sedikit hadis-hadis yang bisa kita gunakan sebagai dalil untuk melakukan berbagai amal ibadah. Ya. Contoh misalnya puasa yang memang orang banyak amalkan di bulan Rajab ini. Kita bisa berdalil dengan 3 hal pokok. Yang pertama adalah hadis-hadis yang menyatakan anjuran untuk berpuasa sunnah sebanyak mungkin. Ya. Yang sifatnya umum ya. Seperti puasa Senin Kemis. Itu kan sangat dianjurkan. Hadisnya sahih. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Hadisnya sahih. Kemudian puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu kan sangat dianjurkan. Ini hadis-hadis tentang puasa yang bersifat umum yang bisa kita laksanakan di bulan Rajab. Ya. Kemudian yang kedua, hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan puasa di bulan-bulan haram. Itu ada seorang dari suku Al-Bahili datang kepada Rasulullah SAW. Sebelumnya dia pernah datang, lalu dia ingatkan lagi, Nabi sampai pangling karena orang itu sekarang sudah penampilannya itu lusuh. Dulu itu padahal ganteng, tapi setelah setahun kemudian ketemu Nabi, ini kok sudah lusuh tampangnya. Kenapa kok sampai kayak gini katanya? Kenapa kamu siksa dirimu kayak begini? Saya puasa terus wahai Rasulullah. Oh jangan, udah kalau mau puasa ini ya nggak usah sering-sering kayak begitu, tapi saya kuat katanya. Nabi membiarkan itu. Artinya siapa yang punya kemampuan, silakan perbanyak puasa di bulan-bulan haram itu. Baik. Ini hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Itu yang khusus tentang puasa di bulan-bulan haram. Nah, yang terkait dengan bulan Rajab, ya, anjuran berpuasa di bulan Rajab, hadis-hadisnya itu memang kualitasnya bertingkat-tingkat. Mulai dari yang dhaif sampai yang maudhu. Yang maudhu mungkin kita abaikan lah. Tapi yang dhaif ini, itu kalau dia banyak riwayatnya, dia kan bisa meningkat itu menjadi hadis hasan. Jadi bisa digunakan. Kemudian para ulama pun terkait dengan fadailul a'mal itu sangat toleran. Hadis-hadis dhaif yang terkait dengan fadailul a'mal, keutamaan amalan-amalan tertentu, itu boleh dilakukan, boleh diamalkan, tentu dengan syarat. Yang pertama adalah dhaifnya tidak terlaluan. Misalnya ada salah satu perawinya yang diduga pendusta, itu tidak boleh. Jadi dhaifnya itu tidak keterlaluan. Kemudian yang kedua, ada aslun kullinya, ada dasar, ada payung hukumnya dari dalil yang lebih umum lagi. Kalau tadi kan kita sudah jelaskan, ada hadis-hadis yang menganjurkan untuk puasa ini, itu, dan lain sebagainya, yang hadis-hadisnya itu sahih. Memperbanyak kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan banyak sekali anjuran tentang itu. Nah, ini bisa kita jadikan dalil hadis-hadis itu walaupun dhaif, kalau itu terkait dengan fadailul a'mal. Baik, Guru. Terima kasih Guru atas jawabannya. Sobat Abjad, sungguh luar biasa penjelasan dari Guru kita terkait bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang Guru sampaikan, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bulan Rajab ini mari kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Sobat Abjad, sebelum kami akhiri video kali ini, kami juga selalu mengingatkan kepada Sobat Abjad semuanya untuk sama-sama dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar kami tetap semangat buat video-video bermanfaat selanjutnya. Dari kami cukup sekian, tim Abjad Media. Bersama Abjad Media, kita mengeja peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.